Aku mengingat sore itu dengan kejelasan yang menusuk, sore ketika berkas-berkas perceraian itu digeser di atas meja kaca dan berhenti tepat di depan tanganku, seolah-olah aku sedang disodori tagihan, bukan titik akhir sebuah pernikahan yang baru berjalan 3 tahun. Kafe itu terletak di lantai 2, menghadap ke sebuah jalan raya utama di jantung kawasan Kuningan. Melalui jendela-jendela besar, mobil-mobil berdesakan di bawah matahari senja. Di dalam, pendingin ruangan bekerja dengan irama yang konstan, dan aroma kopi sangrai, bercampur dengan parfum manis orang yang duduk di hadapanku, menyebabkan rasa kering yang pahit di tenggorokanku. Di sebelah kiriku ada suamiku, Bagas. Di kanannya, Maya, sahabat terbaikku selama 20 tahun. Aku duduk di hadapan mereka dengan tangan di atas tas, punggung tegak, dan pandangan terpaku pada tumpukan kertas yang baru saja diserahkan oleh pengacara Bagas. Tinta stempel dari kantor hukum itu bahkan belum sepenuhnya kering. Semuanya telah disusun dengan ringkas, jelas, dan dingin tanpa ampun. Apartemen di Pondok Indah, mobil MPV yang kami beli tahun lalu, sisa tabungan di rekening bersama, bahkan perabotan mahal yang pernah kami pilih bersama dengan penuh semangat. Semuanya telah dibagi secara cermat dalam barisan tinta hitam di atas kertas putih. Hanya satu hal yang paling penting yang kurang. Tanda tangan, Kirana. Suara Bagas terdengar monoton. Suaranya tidak keras, tetapi tajam seperti kaca meja yang memisahkan kami. Aku mengangkat pandangan untuk menatapnya. Dalam 3 tahun pernikahan, aku pernah mendengar semua jenis nada bicaranya. Lembut, memohon, kesal, bahkan keheningan yang sedingin es. Tapi nada yang satu ini belum pernah kudengar. Nada itu seperti suara seorang supervisor yang mendesak seorang karyawan untuk menandatangani surat jalan agar urusan cepat selesai. Maya, yang duduk di sebelahnya, meletakkan tangannya yang berkuteks merah dengan ringan di atas lengan kemeja Bagas. Dengan kepala sedikit miring, suaranya begitu lembut sehingga siapapun yang tidak tahu ceritanya akan mengira dia sedang mencoba menghiburku karena iba. Kirana, hati tidak bisa dipaksa. Kalau cinta kalian sudah berakhir, lebih baik biarkan pergi. Hubungan kami ini sungguhan. Aku menatap Maya, wajah yang sudah kukenal sejak kelas 3 SD, bibir yang sudah tak terhitung berapa kali tertawa dan berbicara denganku di dapur kecil ibuku. Aku menatap mata yang pernah berlinang air mata saat memelukku ketika ayahku dirawat di rumah sakit. Aku tidak lagi melihat sahabatku selama 20 tahun. Di hadapanku, yang ada hanyalah seorang wanita yang mencoba menggunakan nada ramah untuk menyembunyikan kemenangan yang bersinar di lubuk matanya. Kafe ini tidak bising, jadi meja-meja di sekitar bisa mendengar kami. Aku tahu mereka tidak menoleh untuk menatap kami secara langsung, tetapi telinga mereka waspada. Lirikan mata mereka menyentuh kami sekilas lalu menarik diri dalam diam. Bagas, dengan tidak sabar, mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja. Sudah kujelaskan padamu dengan sangat gamblang. Rumah dibagi sesuai hukum, uang dibagi 2. Aku tidak akan membiarkanmu rugi. Bikin drama tidak akan ada gunanya. Aku kembali menunduk menatap berkas-berkas itu. Tanganku terasa sedingin es, tetapi pikiranku anehnya jernih. Kejernihan ini tidak datang dalam semalam. Tidak dimulai sore itu, atau bahkan ketika aku menemukan pengkhianatan mereka. Ini dimulai 3 bulan yang lalu, hari ketika Maya muncul di depan pintuku dengan sebuah koper berwarna krem, mata merah, dan bibir gemetar, mengatakan bahwa dia baru saja putus dengan pacarnya, diusir dari apartemen yang mereka sewa bersama, dan tidak punya tempat tujuan. Hari itu, akulah yang membukakan pintu untuknya. Menginaplah di sini beberapa hari, kataku sambil membantunya membawa koper masuk. Untuk itulah gunanya sahabat. 3 bulan kemudian, dia duduk di hadapanku, mengelus lengan kemeja suamiku seolah itu adalah gerakan alami yang sudah mendarah daging karena kebiasaan. Aku beralih ke halaman kedua, lalu ketiga. Klausul-klausulnya tetap sempurna. Pengacara Bagas tidak diragukan lagi adalah seorang profesional. Hanya saja, dia tidak tahu segalanya. Atau mungkin dia tahu dan sengaja mengabaikannya. Aku meletakkan berkas-berkas itu di atas meja. Aku tidak mau tanda tangan. Bagas terdiam selama beberapa detik. Wajahnya memucat lalu berubah muram. Kirana, jangan keterlaluan. Maya meremas pergelangan tangan Bagas dengan lembut dan menoleh padaku dengan suara selembut kapas. Kirana, pikirkan baik-baik. Bergantung pada seseorang yang sudah tidak mencintaimu hanya akan menyakiti kalian berdua. Aku tertawa kecil, tidak keras, hanya suara singkat dan kering yang bahkan terdengar aneh di telingaku sendiri. Sekarang kamu menasihatiku dengan kalimat itu. Maya terdiam sejenak, Bagas mengerutkan kening. Jangan bicara pakai sindiran. Aku sudah mengambil keputusan. Aku tahu, jawabku, menatap lurus ke matanya. Dan justru karena kamu sudah memutuskan, aku tidak akan menandatangani ini.
Bagas bersandar di kursinya, mengamatiku lekat-lekat. Aku tahu apa yang sedang dia pikirkan. Dia pikir aku akan menangis, memohon, mengingatkannya pada 3 tahun pernikahan kami, atau menggunakan orang tua kami untuk mengancamnya. Dia pikir aku akan melakukan semua yang biasa dilakukan oleh seorang istri yang dikhianati, sebelum akhirnya menandatangani karena putus asa. Tapi aku tidak melakukan semua itu. Aku mengeluarkan ponsel dari tasku. Bagas mengerutkan kening. Kamu menelepon siapa? Aku tidak menjawab, hanya menekan nomor. Di seberang sana, telepon berdering sekali sebelum seseorang menjawab. Suara pria yang berat dan formal terdengar. Halo, dengan Hermawan di sini. Aku menatap tajam kedua orang di hadapanku dan mengucapkan setiap kata dengan perlahan. Pak Hermawan, tolong datang ke kafe ini. Saya sudah memutuskan untuk bercerai, tapi mulai sekarang, semua syaratnya saya yang tentukan. Tangan Maya yang melingkari lengan Bagas menegang. Dia mencondongkan tubuh ke depan. Hermawan siapa? Aku menutup telepon dan meletakkannya di atas meja tanpa terburu-buru menjawab. Aku mengambil gelas air putih dan minum seteguk. Cairan dingin itu mengalir di tenggorokanku, tetapi di dalam diriku, aku merasakan api yang terpendam. 2 minggu yang lalu, akulah yang pertama kali menelepon Pak Hermawan. Hari itu hari Rabu dan seharusnya aku terbang ke Surabaya untuk rapat kerja dengan klien. Perjalanan 3 hari. Aku sudah menyiapkan koper sejak malam sebelumnya. Pagi harinya, aku meninggalkan rumah dengan koper seperti biasa. Bagas, yang masih di tempat tidur dengan punggung menghadapku, mengucapkan kalimat yang sudah biasa. Aku turun ke lobi, menunggu tepat 15 menit, lalu naik lagi. Rapat itu dibatalkan mendadak tadi malam, tapi aku tidak memberitahunya saat itu. Aku hanya memikirkan sesuatu yang sederhana. Sudah lama kami tidak saling memberi kejutan yang menyenangkan. Aku akan kembali lebih awal, membeli bahan makanan, dan memasak makan malam yang enak. Seandainya aku memberitahunya, mungkin segalanya akan berbeda. Setidaknya aku tidak akan mendengar kata-kata yang membuatku benar-benar tersadar. Aku menggunakan kunciku untuk membuka pintu tanpa suara. Tidak ada orang di rumah, kecuali di kamar tidur. Pintunya sedikit terbuka, dan dari dalam terdengar tawa seorang wanita, lalu suara Bagas, dan kemudian suara Maya. Kalimat-kalimat mereka terputus-putus, tetapi cukup jelas untuk memahami apa peranku dalam cerita mereka. Seorang istri yang membosankan, seorang wanita yang hanya tahu cara bekerja, seorang bodoh yang mempercayai sahabat dan suaminya, sebuah jembatan yang bisa mereka seberangi. Aku tidak mendobrak pintu, tidak menangis, tidak berteriak. Aku hanya berdiri di luar mendengarkan semuanya, lalu turun dan duduk di sebuah bangku di taman kompleks selama 3 jam. Matahari bersinar terik, tetapi tanganku sedingin es. Aku tidak tahu apa yang sedang kupandangi. Aku hanya ingat sehelai daun dari pohon trembesi jatuh tepat di atas sepatuku, dan aku mengamatinya untuk waktu yang sangat lama. Menjelang tengah hari, aku menelepon Pak Hermawan. Dia adalah pengacara yang sudah bertahun-tahun bekerja sama dengan perusahaanku, terutama menangani kasus-kasus perdata dan kontrak. Baginya, aku hanyalah seorang manajer proyek biasa, setidaknya dari luar. Aku memintanya untuk menyelidiki beberapa hal secara diam-diam, pergerakan rekening bersama kami, kontrak pembelian mobil yang dikendarai Bagas, dan beberapa dokumen terkait apartemen tempat kami tinggal. 3 hari kemudian, Pak Hermawan membawakanku sebuah map tebal. Aku duduk di ruang kerjaku, membolak-balik setiap halaman sambil merasakan hawa dingin merayap di tubuhku. Uang dari rekening tabungan bersama telah ditarik hampir seluruhnya dalam jumlah kecil-kecil dan ditransfer ke rekening pribadi atas nama Bagas. Mobil MPV itu bukanlah mobil pinjaman dari perusahaan seperti yang dia katakan padaku, melainkan sedang dia cicil dan uang mukanya berasal dari rekening bersama. Selama 6 bulan terakhir, ada transfer bulanan rutin ke rekening atas nama seorang wanita. Keterangannya terkadang bantuan, terkadang pinjaman, terkadang kosong. Wanita itu adalah Maya. Dan itu belum semuanya. Apartemen tempat kami tinggal secara hukum hanya atas namaku. Uang untuk membelinya adalah hadiah dari orang tuaku sebelum pernikahan. Cicilan hipotek bulanan juga dibayarkan dari rekening pribadiku. Bagas hanya beberapa kali membantu menyetorkan uang ke bank. Dan seiring waktu, dia mulai mengatakan kepada semua orang bahwa itu adalah rumah yang kami bangun bersama. Aku tidak pernah mempermasalahkannya. Kupikir dalam kehidupan bersama, kita tidak perlu menghitung-hitung hal-hal seperti itu. Sekarang aku mengerti, terkadang ini bukan tentang persaingan, melainkan tentang ada orang yang diam-diam menghitung untung rugi setiap hari di belakangmu. Kirana. Suara Bagas membawaku kembali ke masa kini. Aku tanya sekali lagi. Apa yang mau kamu lakukan? Aku meletakkan kedua tangan di atas meja,
menyilangkan jari-jariku agar tidak gemetar. Aku menatapnya, lalu menatap Maya. Pertanyaan itu seharusnya aku yang ajukan pada kalian. Maya menggigit bibirnya, mencoba mempertahankan ekspresi tenang. Kirana, jangan mempersulit keadaan. Segalanya harus pada tempatnya. Ya, segalanya harus pada tempatnya, aku mengangguk. Maka hari ini, kita akan membereskan semuanya. Tepat pada saat itu, pintu kafe terbuka. Seorang pria berusia sekitar 40 tahun dengan kemeja putih dan tas kerja kulit hitam masuk, didampingi oleh seorang sekretaris muda. Dia berjalan cepat, matanya mencari-cari hingga berhenti di meja kami. Bagas menoleh untuk melihat, dan Maya melakukan hal yang sama. Aku melihat ekspresi mereka berubah hampir bersamaan. Pak Hermawan berhenti di samping meja kami, memberiku anggukan kecil, lalu menarik sebuah kursi untuk duduk. Sekretarisnya meletakkan sebuah map lain yang tersusun rapi di hadapannya. Maaf, saya terlambat 5 menit, katanya. Aku menggeleng pelan. Tidak apa-apa. Bagas menatap bergantian antara Pak Hermawan dan aku, dan matanya mulai menunjukkan kegelisahan. Aku, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, merasa hatiku sedikit lebih tenang, bukan karena rasa sakitnya telah hilang, tetapi karena aku tahu bahwa mulai saat ini, permainan tidak lagi mereka yang kendalikan. Perlahan, aku menarik berkas perceraian itu ke arahku. Aku beralih ke halaman terakhir dan mengangkat pandangan ke pria yang pernah menjadi suamiku. Kamu mau cerai? Baiklah, kataku. Tapi sebelum tanda tangan, kita akan menghitung ulang setiap sen, setiap dokumen, dan setiap urusan yang tertunda. Termasuk hal-hal yang kamu pikir aku tidak tahu. Bagas tidak sempat menjawab. Wajah Maya telah memutih seperti kertas. Dan aku, duduk dengan sangat tegak, mendengarkan detak jantungku yang lambat dan mantap. Seolah dari abu 3 tahun kepasrahan, seorang wanita lain perlahan-lahan bangkit berdiri. Begitu Pak Hermawan duduk, udara di meja kami seolah kehabisan oksigen. Dari meja sebelah terdengar denting sendok teh pada cangkir. Mesin penggiling kopi di konter terus berputar dengan irama konstan, dan mobil-mobil terus melaju di jalanan. Namun, di ruang yang memisahkan kami berempat, aku bisa mendengar dengan jelas napas Maya yang mulai terengah-engah. Penampilan manis dan anggun yang coba dipertahankannya telah retak oleh kerutan kecil di sudut matanya. Bagas, di sisi lain, menegakkan tubuhnya dengan bahu tegang. Tangannya yang bersandar di tepi meja tidak lagi mengetuk-netuk, tetapi jari telunjuknya bergerak dengan ritme yang hampir tak terlihat. Ritme yang hanya bisa dikenali oleh seseorang yang telah hidup bersamanya selama 3 tahun. Pak Hermawan membuka tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah map yang lebih tipis dari yang kuduga. Aku melirik tepi halaman yang ditandai dengan pembatas berwarna-warni, semuanya sangat terorganisir. Dia tidak langsung berbicara. Pertama, dia menoleh padaku dengan nada profesional yang sama seperti yang dia gunakan di kantor. Ibu Kirana, sebelum kita mulai, izinkan saya mengonfirmasi sesuatu. Saya di sini atas permintaan Ibu, dalam kapasitas sebagai perwakilan hukum untuk melindungi kepentingan Ibu dalam persiapan proses perceraian dan peninjauan aset. Benar. Aku mengangguk. Benar. Baru setelah itu Pak Hermawan menoleh ke arah Bagas. Sopan tapi tegas. Saya Hermawan, pengacara yang disewa oleh Ibu Kirana. Jika sudah diputuskan bahwa perceraian ini tidak dapat didamaikan, saya sarankan mulai sekarang semua percakapan berfokus secara ketat pada dokumen, angka, dan dasar hukum. Dengan begitu, kita bisa menghemat waktu kedua belah pihak. Bagas tersenyum pahit tanpa suara. Wah, hebat sekali kamu, Kirana. Kamu lebih siap dari yang kukira. Aku menatapnya. Kalau aku tidak bersiap-siap, saat ini aku pasti sudah menandatangani berkas-berkas yang membagi semuanya jadi 2 itu, termasuk hal-hal yang tidak pernah menjadi milikmu. Maya, di sebelahnya, bergerak sedikit dan menyela dengan suara manisnya yang biasa. Kirana, jangan bicara sekasar itu. Bagas hanya ingin semuanya diselesaikan secara damai sejak awal. Aku menoleh ke arah Maya. Kalian tidur di rumahku, menghabiskan uang dari rekening bersama pernikahanku, dan sekarang kalian berani bicara padaku tentang cara damai? Wajah Maya memerah, tetapi dia dengan cepat kembali memasang ekspresi korban. Aku tahu kamu marah. Kalau kamu mau memakiku, aku terima. Tapi perasaan jangan bicara soal perasaan padaku, potongku. Suaraku tidak tinggi, tetapi cukup untuk membuatnya diam. Kalau ini benar-benar tentang perasaan, kamu tidak akan perlu mengambil jalan seperti ini. Pak Hermawan membuka map, mengeluarkan dokumen pertama, dan meletakkannya di tengah meja. Mari kita langsung ke intinya. Menurut akta kepemilikan apartemen yang berlokasi di Pondok Indah, satu-satunya pemilik pada saat pembelian adalah Ibu Kirana.
Uang muka ditransfer dari rekening atas nama orang tua Ibu Kirana ke rekening pribadinya. Selanjutnya, seluruh riwayat pembayaran cicilan KPR menunjukkan bahwa dana berasal dari rekening pribadi Ibu Kirana. Setelah menikah, uang salah satu pihak menjadi milik berdua, kan? Pak Hermawan tidak mengubah ekspresinya. Uang yang digunakan dalam kehidupan pernikahan mungkin sulit untuk dibatasi, tetapi hukum mengakui sebagai harta bawaan aset-aset yang asal-usulnya dapat dibuktikan. Dalam kasus apartemen ini, dokumentasinya cukup jelas. Bagas menoleh ke arahku, matanya mulai berkilat karena marah. Kamu menyembunyikannya dariku. Aku merasakan tawa getir terbentuk di tenggorokanku. Menyembunyikannya? Kamu tinggal di rumah itu selama 3 tahun. Kamu tidak pernah bertanya atas nama siapa rumah itu atau dibayar dengan uang siapa. Dan sekarang kamu bilang aku menyembunyikannya darimu? Atau jangan-jangan, kamu hanya peduli berapa bagianmu saat bercerai? Kata-kataku membuat Bagas mengepalkan tangannya. Aku tahu dia sedang menahan diri karena kafe itu ramai, karena ada pengacara, karena dia masih ingin menjaga citranya, tetapi wajahnya telah berubah keabu-abuan. Warna yang sama seperti saat aku menunjukkan padanya foto kontrak pembelian mobil itu. Pak Hermawan mengeluarkan selembar kertas lagi. Selanjutnya, mobil yang saat ini digunakan oleh Bapak Bagas. Kontrak pembelian atas namanya. Uang muka sebesar 300 juta rupiah ditransfer dari rekening bersama pernikahan. Namun, pada saat itu, Ibu Kirana tidak menandatangani dokumen apapun, atau memberikan persetujuan tertulis untuk mengubah harta bersama menjadi harta pribadi atas nama Anda. Oleh karena itu, uang dari uang muka tersebut harus ditinjau kembali. Maya mulai bergerak gelisah di kursinya. Pak Hermawan, saya rasa ada kesalahpahaman. Mobil itu digunakan Bagas untuk bekerja, bukan dibeli untuk Pak Hermawan menoleh ke arahnya, tetap mempertahankan kesopanannya. Maaf, saya sedang bekerja dengan Bapak Bagas dan Ibu Kirana. Anda bukan pihak yang berkepentingan dalam proses ini, jadi saya mohon Anda untuk tidak memberikan pernyataan atas namanya. Kalimat itu diucapkan dengan lembut namun tajam, dan membuat Maya terdiam. Aku menatapnya, dan melihat tangannya meremas ujung roknya. Kuteks merah di kukunya tampak semakin mencolok. Bagas menarik napas dalam-dalam dan berkata, berusaha keras untuk tetap tenang. Baiklah, anggap saja rumah tidak dibagi, dan soal mobil harus ditinjau ulang. Lalu tabungan, menurut hukum, tetap menjadi harta bersama. Pak Hermawan mengangguk, tepat. Dan karena itulah semuanya harus dihitung dengan benar. Dalam 7 bulan terakhir, telah terjadi beberapa kali penarikan dari rekening bersama dengan total hampir 800 juta rupiah. Sebagian besar ditransfer ke rekening pribadi Anda, dan dari sana, sejumlah uang ditransfer ke pihak ketiga. Tanpa perlu ada yang menyebutkan namanya, Maya mengerti siapa pihak ketiga itu. Wajahnya menjadi pucat pasi. Bagas, di sisi lain, menggebrak meja begitu keras hingga gelas air bergetar. Aku meminjamkan uang pada seorang teman. Apa salahnya? Maya sedang kesulitan. Aku menatapnya perlahan. Teman? Teman siapa? Temanku, memangnya teman siapa lagi? Seorang temanku yang membutuhkan suamiku untuk mentransfer ribuan euro secara diam-diam? Seorang temanku yang tinggal di rumahku, memakai bajuku, menggunakan barang-barangku, dan tidur dengan suamiku. Aku berhenti sejenak dan menatap lurus ke matanya. Lanjutkan. Aku mendengarkan. Kafe itu menjadi hampir sunyi. Aku tahu banyak mata tertuju pada kami, tetapi pada saat itu aku tidak lagi merasa malu. Rasa malu terbesar sudah kutelan pagi itu saat berdiri di luar pintu kamarku. Setelah itu, tatapan orang lain terasa seperti angin lalu. Tiba-tiba, Maya menangis. Kirana, tolong, jangan katakan hal-hal seperti itu di depan umum. Aku tahu aku salah, tapi kami tidak bermaksud menyakitimu separah ini. Aku menatapnya untuk waktu yang lama. Ada wajah-wajah yang kau kenal sepanjang masa mudamu, yang kau pikir bisa kau kenali bahkan dengan mata tertutup. Tetapi hanya ketika mereka mengkhianatimu, kau mengerti bahwa yang paling akrab bisa juga menjadi yang paling palsu. Sejak saat kamu masuk ke rumahku dengan koper itu, semuanya sudah direncanakan, kataku dengan suara rendah, tetapi setiap kata terdengar jelas. Satu-satunya yang bodoh adalah aku. Karena butuh waktu begitu lama untuk mempercayainya. Maya membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada kata yang keluar. Bagas, secara naluriah, menoleh ke arahnya. Itu adalah pandangan sekilas, tetapi cukup untuk melihat kilatan ketidaksabaran. Mereka tidak lagi berada di pihak yang sama, sekokoh di awal. Begitulah biasanya orang-orang yang merasa berada di posisi berkuasa. Begitu titik lemah mereka tersentuh, mereka mulai saling menyalahkan. Pak Hermawan menutup sebagian mapnya, suaranya masih tenang. Saya peringatkan sebelumnya,
Bapak Bagas, jika kedua belah pihak mencapai kesepakatan, semuanya akan jauh lebih sederhana. Tetapi jika Anda bersikeras pada draft ini, dengan sengaja menghilangkan dana yang harus dikembalikan atau salah menyatakan aset, Ibu Kirana memiliki hak penuh untuk meminta pengadilan menyelidiki aliran dana, tujuan transfer, dan penggunaan harta bersama selama pernikahan. Bagas tersenyum sinis. Anda mengancam saya? Tidak, jawab Pak Hermawan. Saya hanya memberitahu Anda tentang konsekuensi hukum jika konflik ini memanas. Bagas terdiam. Aku melihat jakunnya bergerak sedikit saat menelan ludah. Dia takut, bukan takut kehilanganku. Itu sudah lama dia buang. Yang dia takuti adalah kehilangan uang, gengsi, kendali atas situasi, dan mungkin hal-hal lain yang dia coba sembunyikan lebih dalam lagi. Aku tahu itu karena di dalam map yang dibawa Pak Hermawan hari ini, selain rumah, mobil, dan rekening, ada satu bagian yang belum dibuka. Bagian yang terkait dengan pekerjaan Bagas, dengan proyek yang dia rencanakan untuk dibawa ke perusahaan lain demi mendapatkan posisi yang lebih baik. Pak Hermawan tidak menyebutkannya karena aku belum mau. Ada kartu yang harus kau simpan sampai lawanmu mengira dia sudah melihat semuanya. Bagas terdiam selama hampir setengah menit sebelum berbicara, dengan nada yang terasa lebih lembut. Kirana, ayo kita pulang dan bicara berdua. Tidak perlu membuat pertunjukan seperti ini. Mendengarnya, aku hanya merasa lelah. Ketika dia dan Maya menyiapkan berkas perceraian untuk memaksaku tanda tangan, dia tidak berpikir untuk bicara berdua. Ketika dia mengosongkan rekening bersama, dia tidak berpikir untuk bernegosiasi. Hanya sekarang, saat menyadari aku tidak akan tinggal diam, dia teringat kata-kata pernikahan dan privasi. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan berdua, jawabku. Apapun yang perlu dikatakan, katakan di sini dan mari kita selesaikan. Melalui jendela, matahari telah meredup, meninggalkan lapisan cahaya berwarna madu di atas aspal. Tiba-tiba aku berpikir bahwa senja itu seperti sebuah pernikahan. Terkadang, dari jauh, terlihat hangat, tetapi hanya ketika kau masuk ke dalamnya kau akan menemukan bahwa cahaya itu sedang padam. Pak Hermawan mendorong berkas perceraian itu kembali ke arah Bagas. Anda bisa simpan draft ini, tapi menurut saya, ini sudah tidak punya nilai negosiasi lagi. Pihak Ibu Kirana akan mengirimkan proposal baru dalam beberapa hari ke depan, beserta inventaris aset, jumlah yang harus diselesaikan, dan beberapa permintaan khusus. Ketika Anda menerimanya, saya sarankan Anda membacanya dengan sangat hati-hati. Bagas tidak mengambil berkas-berkas itu. Maya, di sebelahnya, tidak lagi berani menyentuh bahunya. Keduanya, yang memulai dengan sikap agresif dan menyudutkan, kini duduk dalam diam. Seolah gerakan sekecil apapun bisa membuat segalanya runtuh di depan mata mereka. Aku bangkit lebih dulu, meletakkan tanganku di gagang tas. Telapak tanganku masih dingin, tetapi langkahku tidak lagi goyah. Bagas, kataku. Menatap pria yang selama 3 tahun telah menjadi sandaranku dan yang telah kupercayai secara membabi buta. Ini baru permulaan. Apa yang kau ambil dariku dengan tipu daya akan kuambil kembali satu persatu. Dan utangmu padaku atas pengkhianatanmu, mungkin tidak akan bisa kau bayar seumur hidupmu. Setelah mengatakan itu, aku berbalik. Pak Hermawan bangkit untuk mengikutiku. Tepat saat sampai di tangga, aku mendengar suara kursi diseret dengan kasar di belakangku dan suara panik Maya memanggil dengan suara rendah. Bagas. Aku tidak menoleh. Ada perasaan yang sekali mati, lebih baik tidak dilihat lagi. Menoleh ke belakang hanya akan membuatmu melihat mayatnya. Saat keluar dari kafe, angin sore menerpa wajahku, terasa sejuk dan menusuk. Aku berhenti sejenak di bawah naungan sebatang pohon di trotoar. Pak Hermawan tidak mendesakku. Dia hanya berdiri di sampingku, menunggu dalam diam. Setelah beberapa saat, dia bertanya dengan suara sangat pelan, "Anda baik-baik saja?" Aku memandangi arus mobil dan merasakan tusukan rasa sakit di dada, tetapi kali ini rasa sakit itu tidak menenggelamkanku. Rasanya seperti luka yang baru saja dibersihkan. Perih sampai ke jiwa, tetapi setidaknya sudah berhenti bernanah. Saya baik-baik saja, jawabku, dan setelah menghela napas panjang, aku menambahkan, tapi saya rasa ini tidak akan berhenti hanya pada pembagian aset, Pak Hermawan. Dia menoleh untuk menatapku, dan aku balas menatapnya. Yang terkait dengan pekerjaannya. Besok akan saya ceritakan semuanya. Angin berembus lagi. Di ujung gang di seberang, seorang penjual bunga sibuk mengikat beberapa karangan bunga matahari. Entah kenapa, pemandangan itu mengingatkanku pada ibuku. Setiap kali ada masalah di rumah, dia tidak langsung menangis. Dia akan diam-diam mencuci piring, membersihkan meja, atau melipat setumpuk pakaian. Sepertinya wanita di keluargaku memang seperti itu. Seberapapun sakitnya,
Kami tidak mengizinkan diri kami hancur di tengah jalan. Aku menggenggam gagang tasku lebih erat dan menuruni trotoar. Aku tahu bahwa mulai besok, aku tidak hanya akan menghadapi perceraian, tetapi juga sisi tergelap dari kepribadian Bagas. Sisi yang jika tidak kutemukan dengan mata kepalaku sendiri, mungkin aku akan mati dengan berpikir bahwa dia hanyalah seorang pria yang tidak setia, padahal kenyataannya jauh lebih buruk. Malam itu aku tidak langsung pulang. Aku membiarkan Pak Hermawan mengantarku ke kantornya, sebuah kantor di lantai 7 sebuah gedung tua di dekat Taman Suropati. Langit sudah benar-benar gelap, cahaya kekuningan dari lampu jalan merembes melalui jendela-jendela besar, menggambar garis-garis panjang di lantai ubin. Kota tidak lagi seramai sore tadi, tetapi juga tidak cukup sunyi untuk meringankan beban di hati. Pak Hermawan membuatkanku secangkir teh hangat, meletakkannya di hadapanku, dan duduk di seberang tanpa terburu-buru, tanpa pertanyaan yang mendesak. Dia memberiku waktu untuk bernapas, untuk menata kekacauan di kepalaku. Aku memegang cangkir itu dengan kedua tangan, merasakan kehangatan perlahan menyebar di telapak tanganku. Itu adalah kehangatan kecil, tetapi cukup untuk mengingatkanku bahwa aku masih berdiri. Pak Hermawan, kataku setelah beberapa saat hening. Yang berhubungan dengan pekerjaan Bagas. Saya ingin Anda melihatnya. Dia mengangguk, silakan. Aku membuka tasku dan mengeluarkan sebuah flash drive kecil. Aku telah membawanya selama 2 minggu terakhir, sejak hari Pak Hermawan memberiku map pertama. Aku tidak ingin membukanya langsung karena aku tahu begitu aku melihatnya, tidak akan ada jalan untuk kembali. Di sini ada file-file yang saya ambil dari komputernya, kataku. Bukannya saya sengaja menggeledah. Saya hanya ingin memeriksa sebuah kontrak lama dan kebetulan melihatnya. Pak Hermawan mengambilnya dan menyambungkannya ke laptopnya. Layar menyala, menampilkan serangkaian folder yang teratur. Dia membuka sebuah file Excel, lalu sebuah PDF, dan matanya berhenti lebih lama pada beberapa angka. Udara di kantor menjadi sesak. Aku tidak perlu melihat untuk tahu bahwa apa yang sedang dia baca bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan. Sekitar 10 menit kemudian, dia mengangkat pandangannya. Tatapannya tidak lagi setenang di kafe. Lebih dalam, lebih serius. Anda yakin file-file ini milik Bagas? Tanyanya. Yakin, jawabku. Akun penggunanya adalah miliknya, dan email-email di dalamnya adalah email pekerjaannya. Pak Hermawan mengangguk perlahan. Jika apa yang ditampilkan di sini benar, masalahnya tidak lagi terbatas pada konflik harta gono gini. Aku menatapnya. Maksud Anda? Dia menutup laptopnya setengah, seolah sedang menimbang kata-katanya. Di dalam file-file ini ada indikasi bahwa Bagas telah mentransfer data internal proyek ke perusahaan pesaing. Termasuk proposal anggaran, daftar klien, dan beberapa informasi rahasia. Jika perusahaan Anda mengetahui ini, konsekuensinya akan sangat serius. Mendengarnya, aku merasa jantungku seperti diremas. Bukan karena terkejut aku sudah menduganya sejak melihat file-file itu, tetapi mendengarnya dikonfirmasi oleh orang lain terasa sakit seperti pertama kali. Saya sudah hampir 8 tahun di perusahaan itu, kataku perlahan. Saya mulai sebagai staf biasa dan naik menjadi kepala tim. Saya menangani setiap proyek seolah-olah itu milik saya sendiri. Dan dia justru menggunakan itu untuk mendapatkan posisi baru di tempat lain. Pak Hermawan menatapku, suaranya melembut. Apa yang akan Anda lakukan? Aku tidak langsung menjawab. Aku bangkit dan mendekati jendela. Di bawah, lampu-lampu mobil membentuk sungai yang tak berujung. Ada orang-orang yang bergegas pulang, yang lain masih mencari nafkah, dan yang lain, sepertiku, berhenti di persimpangan jalan, tidak tahu berapa banyak hal yang baru saja hilang. Saya sudah banyak berpikir selama 2 minggu ini, kataku, pandanganku masih tertuju keluar. Kalau ini hanya perselingkuhan, aku bisa saja menandatangani berkas itu, membagi aset, dan menyelesaikannya. Sakit sekali saja, lalu selesai. Tapi ini bukan lagi masalah pribadi antara 2 orang. Pak Hermawan tidak menyela, dia membiarkanku selesai. Aku tidak bisa tinggal diam, lanjutku. Bukan karena balas dendam, tapi karena jika aku diam, orang-orang yang telah mempercayaiku, rekan-rekanku, akan menanggung akibatnya. Saat mengatakan itu, aku teringat ruang rapat di perusahaan, tempat aku duduk berkali-kali untuk mempertahankan setiap rencana, setiap angka. Aku teringat rekan-rekan yang begadang bersamaku untuk mengejar tenggat waktu. Dan aku teringat cara Bagas biasa meletakkan tangannya di bahuku dan mengatakan bahwa dia bangga padaku. Ternyata, beberapa kata tidak diucapkan untuk ditepati, melainkan untuk disembunyikan. Pak Hermawan mengangguk dengan tatapan yang telah kembali tenang. Jika itu keputusan Anda, saya akan membantu menyiapkan semua yang diperlukan. Tapi Anda harus mengerti, ketika ini terungkap, ini tidak akan berhenti pada peringatan biasa.
Mungkin akan ada investigasi internal, dan bahkan konsekuensi hukum. Saya mengerti, jawabku, dan saya menerimanya. Dia menatapku sejenak lagi, lalu berkata, kalau begitu, besok Anda harus bertemu langsung dengan jajaran direksi perusahaan dan menjelaskan apa yang Anda miliki dengan jelas. Dari pihak saya akan secara bersamaan menyiapkan gugatan cerai dengan cara yang paling menguntungkan bagi Anda, termasuk klaim atas dana yang telah disalahgunakan oleh Bagas. Aku kembali ke meja, mengambil cangkir teh dan minum seteguk. Tehnya sudah setengah dingin, tetapi rasa pahitnya tetap terasa. Terima kasih, kataku. Pak Hermawan menggelengkan kepalanya. Anda tidak perlu berterima kasih. Saya hanya melakukan pekerjaan saya. Bagian tersulitnya ada pada Anda. Aku tersenyum tipis. Bagian tersulitnya sudah saya lewati. Dia tidak bertanya lebih jauh. Mungkin dia mengerti bahwa bagian tersulit bukanlah menghadapi kebenaran, melainkan menerimanya. Saat meninggalkan kantornya, aku naik taksi menuju rumah. Mobil berhenti di depan gedung apartemen yang sudah kukenal. Aku duduk terdiam beberapa detik sebelum turun. Malam telah tiba sepenuhnya. Koridor sepi, hanya diterangi oleh cahaya putih yang dingin. Aku membuka pintu dengan kunciku. Di dalam, semuanya gelap. Tidak ada suara, tidak ada lampu, tidak ada aroma akrab sebuah rumah yang pernah dihuni oleh dua orang. Aku menyalakan lampu. Ruangan itu utuh, tetapi anehnya terasa asing. Sofa masih di sana, meja makan juga. Jaket Bagas masih tergantung di kursi seperti biasa, tetapi perasaannya tidak lagi sama. Aku masuk ke kamar tidur. Pintunya sedikit terbuka, sama seperti hari ketika aku mendengar mereka berbicara dari luar, hanya saja kali ini tidak ada orang di dalam. Aku membuka lemari dan mengeluarkan sebuah koper kecil. Bukan untuk pergi, melainkan untuk mengemasi apa yang bukan lagi milikku. Aku melipat pakaian Bagas satu persatu dan meletakkannya di dalam koper tanpa terburu-buru, tanpa jeda, seperti yang biasa ibuku lakukan setiap kali merapikan rumah. Ada hal-hal yang tampak sepele, tetapi hanya ketika kau harus menyimpannya dengan tanganmu sendiri, kau baru sadar betapa beratnya. Ketika koper itu penuh, aku menutup resletingnya. Suaranya terdengar kering di kamar yang sunyi. Aku meletakkannya di sudut. Aku menatapnya sejenak, lalu berbalik. Malam itu aku tidak menangis. Aku berbaring di tempat tidur dengan mata terbuka, menatap langit-langit. Di benakku tidak lagi ada bayangan maya atau kata-kata Bagas, hanya satu perasaan yang sangat jelas. Semuanya telah benar-benar berakhir, tapi berakhir bukanlah akhir. Besok aku akan masuk ke perusahaan. Bukan sebagai istri yang dikhianati, tetapi sebagai seseorang yang harus mempertahankan apa yang telah kubangun selama 8 tahun. Dan aku tahu, ketika pintu itu terbuka, hidupku akan mengambil arah yang berbeda. Arah di mana tidak ada seorang pun yang bisa menginjak-injak kepercayaanku semudah sebelumnya. Di luar jendela, langit mulai terang. Hari baru datang seperti biasa, tetapi bagiku, itu adalah awal dari perjalanan yang lain. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena terburu-buru, tetapi karena aku tidak ingin berlama-lama di tempat tidur itu. Ada tempat-tempat yang pernah menjadi perlindungan, namun setelah sebuah kemalangan, berubah menjadi tempat yang paling menyesakkan. Aku pergi ke dapur, memasak air, dan membuat kopi seperti setiap hari. Aromanya menyebar ke seluruh rumah yang sunyi, tetapi kali ini tidak lagi terasa akrab. Dulu, setiap pagi aku menyiapkan 2 cangkir, satu untukku dan satu untuk Bagas. Dia suka kopi hitam tanpa gula. Terkadang, karena terburu-buru, dia hanya minum seteguk lalu meninggalkannya. Aku membuangnya, berpikir itu adalah hal-hal sepele. Sekarang, berdiri sendirian, menatap uap yang mengepul dari cangkirku, aku melihat dengan lebih jelas dari sebelumnya semua yang telah aku abaikan. Aku tidak menghabiskan kopiku. Aku meninggalkannya dan pergi berpakaian. Aku memilih setelan blazer abu-abu muda, dengan potongan sederhana dan rapi. Aku merias wajah tipis dan mengikat rambutku. Aku menatap cermin dan melihat wajah yang sama, tetapi mataku berbeda. Tidak ada lagi keraguan atau penantian di dalamnya, hanya kejernihan yang nyaris dingin. Sebelum pergi, aku berhenti di sudut kamar tempat koper Bagas berada sejak semalam. Aku menatapnya sejenak, lalu menyeretnya ke pintu masuk. Aku tidak membawanya keluar, hanya meletakkannya di dekat dinding, di tempat dia akan melihatnya begitu masuk. Ada hal-hal yang tidak memerlukan kata-kata. Melihatnya saja sudah cukup. Aku menutup pintu dan masuk ke dalam lift. Di ruang tertutup itu, bayanganku terpantul di dinding baja tahan karat. Aku berdiri tegak dengan tas di tangan dan menarik napas dalam-dalam. Mulai saat ini, setiap langkah yang kuambil bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi untuk semua yang telah kurawat selama bertahun-tahun.
Mobil mengantarku ke depan gedung kantor pada pukul 08.15. Lobi seramai biasanya. Karyawan datang dan pergi. Sapaan. Suara mesin akses. Tidak ada yang tahu apa yang kubawa di dalam diriku, dan aku tidak ingin siapapun tahu. Aku langsung naik ke lantai 12, tempat jajaran direksi berada. Sebelum masuk, aku berhenti sejenak, merapikan kerah bajuku, dan mengetuk pintu. Masuk, suara direktur terdengar dari dalam. Aku mendorong pintu dan masuk. Di dalam ruangan ada 3 orang. Direktur operasional, kepala departemen hukum, dan wakil direktur proyek menatapku dengan sedikit terkejut karena aku tidak punya janji temu, tetapi mereka tetap bersikap profesional. "Kirana, ada apa?" tanya direktur. Aku menutup pintu di belakangku, mendekati meja, meletakkan tas, dan berkata perlahan, "Saya ingin melaporkan masalah yang berkaitan dengan keamanan sebuah proyek." Suasana di ruangan itu berubah seketika. Kepala Departemen Hukum mengangkat pandangannya dengan tatapan yang lebih serius. "Tentang apa tepatnya?" Aku mengeluarkan flash drive dari tasku dan meletakkannya di atas meja. Saya menduga telah terjadi kebocoran data internal ke pihak luar. Orang yang terlibat adalah Bagas. Ketiganya terdiam selama beberapa detik. Bukan karena mereka tidak mengerti, tetapi karena mereka butuh waktu untuk mencernanya. Direktur sedikit mengerutkan kening. "Kamu punya bukti? Semuanya ada di sini," jawabku. "Termasuk file data, riwayat percakapan, dan beberapa dokumen yang belum dipublikasikan." Kepala Departemen Hukum mengambil flash drive itu dan menyambungkannya ke komputernya. Layar menampilkan file-file itu. Dia membukanya, membacanya dengan cepat, dan berhenti pada daftar klien. Aku melihat dengan jelas bagaimana ekspresinya berubah dari ragu menjadi tegang, dan akhirnya, menjadi serius. "Kirana, apa kamu yakin data ini berasal dari sistem internal kita?" tanyanya. "Yakin," tegasku. "Saya mengelola proyek itu secara langsung. Saya mengenali setiap filenya." Wakil direktur proyek meletakkan tangannya di atas meja, suaranya menjadi lebih berat. "Jika ini benar, ini bukan lagi sekadar pelanggaran peraturan internal." Aku mengangguk. Saya mengerti. Direktur tidak langsung berbicara. Dia menatap layar cukup lama sebelum menoleh padaku. "Kirana, jujur, apa kamu terlibat dalam hal ini?" Pertanyaan itu tidak mengejutkanku. Di sebuah perusahaan, ketika terjadi masalah, orang yang paling dekat dengan sumber data selalu menjadi tersangka pertama. "Tidak," jawabku langsung, "dan saya datang hari ini justru untuk menghindari kesalahpahaman di masa depan." Direktur menatapku beberapa detik lagi, lalu mengangguk kecil. "Saya percaya padamu." Hanya kalimat itu, tetapi aku merasakan ada gumpalan di tenggorokanku. Terkadang, kepercayaan orang lain adalah satu-satunya hal yang membuatmu tetap berdiri. Kepala Departemen Hukum mematikan layar dan menoleh ke direktur. "Saya sarankan untuk segera memblokir semua akses Bagas dan melakukan audit sistem. Harus dilakukan sekarang." Direktur mengangguk. "Lakukan, dan jaga kerahasiaannya." Lalu dia menoleh padaku. "Dan kamu, mulai sekarang, semua dokumen terkait proyek laporkan langsung padaku, tanpa perantara." "Baik, Pak." Rapat itu tidak lama, tetapi cukup untuk membuat segalanya bergerak. Aku bangkit, pamit, dan keluar. Saat pintu tertutup di belakangku, aku menghela napas panjang. Koridor masih terang. Orang-orang berlalu lalang, tetapi di dalam diriku, sebagian beban telah terlepas. Aku kembali ke mejaku. Semuanya masih sama. Meja yang rapi, komputer menyala, tumpukan map di samping. Rekan-rekanku masih tertawa dan berbicara tentang pekerjaan. Tidak ada yang tahu bahwa hanya dalam satu pagi, sebuah masalah besar telah terungkap. Aku duduk, menyalakan komputer, dan melihat email baru di kotak masukku. Dari Bagas. Subjeknya sangat singkat. "Bicara." Aku menatap teks itu sejenak lalu membukanya. "Kirana, aku baru saja dapat notifikasi bahwa aksesku ke sistem diblokir. Apa yang sudah kamu lakukan?" Aku membaca pesan itu dan tidak membalas. Aku menutup email itu dan membuka dokumen lain. Ada pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Siapapun yang menanyakannya, cepat atau lambat akan mengerti sendiri. Menjelang tengah hari, ponselku bergetar. Nama Bagas muncul di layar. Aku membiarkannya berdering sampai selesai, lalu menjawab. "Apa yang sudah kamu lakukan?" Suaranya di seberang sana terdengar gelisah, tanpa ketenangan seperti hari sebelumnya. "Melakukan pekerjaanku," jawabku. "Kamu gila. Kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku tahu," kataku dengan suara tegas. "Dan kamu, apa kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan?" Di seberang sana hening selama beberapa detik, lalu nadanya merendah. "Kirana."
Satu hal adalah satu hal, dan hal lain adalah hal lain. Pekerjaan adalah pekerjaan. Pribadi adalah pribadi. Jangan dicampur-adukan. Aku tertawa kecil. Kamu yang pertama kali mencampur-adukannya. Kamu mencari kesempatan yang lebih baik dengan menjual data perusahaan. Bagas tidak bisa langsung menjawab. Aku mendengar dengan jelas napasnya yang terengah-engah melalui telepon. Kamu menghancurkanku? Katanya. Aku tidak menghancurkan siapa-siapa, jawabku. Aku hanya berhenti menutupimu. Telepon menjadi hening. Aku tahu ada kata-kata yang sekali diucapkan tidak bisa ditarik kembali. Malam ini aku pulang, kata Bagas setelah beberapa saat. Kita harus bicara. Tidak perlu, jawabku. Datang saja untuk mengambil barang-barangmu. Sudah kusiapkan. Kirana. Aku menutup telepon. Aku meletakkan ponsel di atas meja dan memandang keluar jendela. Matahari siang tidak menyengat, tetapi cahayanya memantul di gedung-gedung seberang dengan begitu kuat sehingga aku harus menyipitkan mata. Dalam cahaya itu, tiba-tiba aku melihat dengan lebih jelas jalan yang sedang kuambil. Tidak mudah, tidak ringan, tetapi ini adalah satu-satunya yang bisa kupilih jika aku ingin mempertahankan apa yang tersisa dari diriku sendiri. Sore itu, perusahaan mulai bergerak dalam diam. Beberapa orang dipanggil ke rapat-rapat pribadi. Beberapa sistem diaudit. Dan nama Bagas mulai disebut-sebut dengan pertanyaan yang tidak lagi sederhana. Aku tidak ikut serta dalam percakapan itu. Aku tetap di mejaku, melanjutkan pekerjaanku seperti setiap hari. Ada hal-hal yang sekali dimulai tidak lagi perlu kau awasi. Mereka akan mengikuti jalurnya sendiri sampai akhir. Di akhir jam kerja, aku merapikan barang-barangku dan bersiap untuk pulang. Saat melewati ruang rapat utama, aku melihat pintunya sedikit terbuka dan ada orang-orang di dalam. Aku tidak berhenti. Saat keluar dari gedung, matahari sudah melembut. Angin sore berembus ringan, membawa aroma debu dan panasnya kota. Aku menuruni tangga, merasa sedikit lebih ringan daripada pagi tadi. Bukan karena semuanya telah selesai, tetapi karena aku tahu aku telah mengambil langkah pertama tanpa menoleh ke belakang. Dan aku mengerti bahwa mulai sekarang, setiap langkah berikutnya bukan untuk membela diri, tetapi untuk menghadapi. Malam itu, aku tiba di rumah lebih awal dari biasanya. Bukan karena aku ingin beristirahat, tetapi karena aku tahu Bagas akan datang. Bukan untuk menemuiku, tetapi untuk mengambil barang-barangnya. Tetapi bagaimanapun juga, aku ingin berada di sana. Bukan untuk berbicara, tetapi untuk menutup satu babak dalam hidupku dengan jelas. Rumah itu sunyi senyap seperti pagi tadi. Aku menyalakan lampu, meletakkan tas di atas meja, dan langsung menuju dapur. Aku menyiapkan makan malam sederhana, nasi, tumis kangkung, dan sedikit ikan goreng. Bukan karena aku masih ingin merawat seseorang, tetapi karena aku butuh rutinitas normal agar tidak jatuh ke dalam kehampaan. Tepat saat ikan mulai berdesis di wajan, aku mendengar pintu terbuka. Suaranya akrab, tetapi kali ini tidak lagi membawa perasaan menunggu. Bagas masuk, berdiri di pintu masuk selama beberapa detik, seolah mengamati apakah ada yang berubah di rumah. Pandangannya berhenti pada koper di dekat dinding, lalu beralih padaku yang berada di dapur. Tidak ada sapaan. Kamu benar-benar melakukannya, katanya dengan suara berat. Aku mematikan kompor dan berbalik. Seperti yang kamu lihat. Dia masuk dan menutup pintu di belakangnya. Hari ini dia tidak memakai setelan, hanya kemeja yang lengannya digulung dan celana panjang gelap, tetapi penampilannya yang rapi tidak bisa menyembunyikan kelelahan yang jelas di wajahnya. Perusahaan sedang menyelidikiku, katanya. Aku tahu. Kamu tidak perlu sejauh ini. Aku tidak melakukan apa-apa, jawabku. Aku hanya berhenti menyembunyikannya. Bagas tersenyum pahit. Kamu berubah begitu cepat. Aku menatapnya, lalu menatap koper itu. Bukan aku yang berubah, tapi sekarang aku melihat semuanya dengan jelas. Dia terdiam. Suasana di antara kami tidak lagi setegang di kafe, tetapi lebih berat, seperti udara di ruangan yang sudah terlalu lama tertutup. Kirana, katanya dengan suara rendah, bisakah kita bicara sebentar? Aku tidak menolak, tetapi juga tidak mengundangnya duduk. Aku hanya berdiri di sana di hadapannya, pada jarak yang cukup agar kami tidak bersentuhan. Aku tahu aku salah, katanya. Aku tidak akan membenarkan soal Maya. Tapi, bisakah kamu membantuku sekali ini saja soal pekerjaan? Kamu hanya perlu bilang itu kesalahpahaman. Dan semuanya akan jauh lebih ringan. Mendengarnya, aku tidak merasa marah, tetapi sedih. Sedih karena bahkan pada saat itu, dia masih berpikir aku bisa kembali ke peran lamaku, peran orang yang diam untuk menjaga perdamaian. Kamu memintaku untuk menutupimu? Tanyaku. Aku hanya butuh lebih banyak waktu, katanya cepat. Aku punya kesempatan di tempat lain.
Kalau ini terungkap, aku akan kehilangan segalanya. Maksudmu, kamu ingin membawa pergi apa yang sudah kamu curi dan membiarkanku menanggung akibatnya? Bagas mengerutkan kening. Kamu terlalu keras. Aku menggelengkan kepala. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Dia mendekat selangkah, merendahkan suaranya dengan nada yang sedikit lebih lembut. Kirana, bagaimanapun juga, kita pernah menjadi suami istri. Aku tidak ingin semuanya berakhir tanpa jalan kembali. Aku menatapnya dan melihat di matanya bukan penyesalan, melainkan kekhawatiran. Khawatir tentang pekerjaannya, masa depannya, tentang semua yang akan hilang darinya. Bukan tentangku. Kamu salah. Kataku perlahan. Ada hal-hal yang sudah tidak punya jalan kembali jauh sebelum kamu menyadarinya. Dia terdiam, lalu menghela napas. Lalu, apa yang kamu mau? Aku tidak langsung menjawab. Aku pergi ke meja, mengambil setumpuk kertas yang telah kusiapkan sore itu dan meletakkannya di hadapannya. Ini draft yang baru, kataku. Bacalah. Bagas mengambilnya dan membolak-balik beberapa halaman. Semakin banyak dia membaca, semakin muram wajahnya. Rumah tidak dibagi. Mobil harus dikembalikan beserta bagian uang dari rekening bersama. Semua uang yang kamu transfer ke Maya harus diperhitungkan. Dia berhenti dan mengangkat pandangannya padaku. Dan kamu minta kompensasi tambahan? Aku tidak memintanya. Jawabku. Aku hanya mencatat apa yang sudah kamu ambil. Kamu menyudutkanku. Aku hanya mencegahmu mengambil lebih banyak lagi. Bagas meremas kertas-kertas itu dengan kuat. Kirana, kalau kamu melakukan ini, kamu tidak memberiku jalan keluar. Aku juga pernah berada di posisi itu, kataku. Satu-satunya perbedaan adalah aku tidak punya pengacara, tidak siap, dan tidak punya siapapun di pihakku. Kata-kataku membuatnya terdiam. Aku melihat kilatan kebingungan di wajahnya. Singkat, tetapi cukup untuk tahu bahwa untuk pertama kalinya dia mengerti bagaimana rasanya disudutkan, tanpa pilihan. Dan Maya? Tanyanya dengan suara lebih pelan. Aku tidak punya urusan dengannya, jawabku. Apapun yang berhubungan dengan uang adalah tanggung jawabmu. Kamu masih membencinya? Aku menggelengkan kepala. Tidak. Dia hanya tidak ada hubungannya lagi denganku. Jawabanku membuatnya bingung. Mungkin dia mengharapkan kata-kata yang lebih kasar atau setidaknya ledakan amarah, tetapi pada titik ini, perasaan itu sudah berlalu. Ketika sesuatu hancur sepenuhnya, tidak ada lagi kekuatan untuk membenci, yang tersisa hanyalah kekosongan. Bagas meletakkan kertas-kertas itu di atas meja dan duduk, menopang kepalanya di antara kedua tangannya. Aku tidak pernah berpikir semuanya akan berakhir seperti ini. Aku menatapnya tanpa merasakan apa-apa. Aku juga. Setelah beberapa saat, dia mengangkat pandangannya. Kalau aku tanda tangan, kamu akan berhenti sampai di sini? Aku akan melakukan bagianku, kataku. Soal perusahaan, itu bukan urusanku. Dia tersenyum pahit. Jadi, kamu membiarkan mereka yang menanganiku. Aku tidak membiarkan siapapun menangani siapapun, jawabku. Kamu melakukan sesuatu, dan sekarang kamu menghadapi konsekuensinya. Keheningan kembali menyelimuti. Di luar jendela, hari sudah malam. Lampu-lampu di apartemen seberang mulai menyala, satu persatu. Bagas bangkit dan berjalan menuju koper. Dia menyeretnya ke tengah ruangan, membukanya, dan melihat ke dalam. Pakaian-pakaian itu terlipat dengan sangat rapi. Satu persatu, tidak ada yang kurang atau lebih. Dia berdiri di sana cukup lama, lalu berkata dengan suara berat, kamu menyiapkannya dengan sangat teliti. Aku tidak ingin kamu harus kembali lagi untuk mengambil barang. Dia mengangguk kecil. Iya. Sebuah iya yang lembut tetapi terdengar sangat jauh. Dia menutup resleting dan mengambil koper itu. Saat sampai di pintu, dia berhenti dengan punggung menghadapku. Kirana, katanya. Aku tidak menjawab, hanya berdiri diam. Kalau suatu saat kamu butuh bantuan, katakan saja. Aku menatap punggungnya dan melihat seorang pria yang pernah kupercayai, kini sama asingnya dengan kenalan lama. Aku tidak butuh lagi, kataku. Pintu terbuka dan tertutup di belakangnya. Suara kunci berputar sangat lemah, tetapi di dalam diriku, terdengar seperti titik akhir yang pasti. Aku berdiri diam cukup lama di rumah yang kosong. Tidak ada lagi langkah kaki, tidak ada suara, tidak ada kehadiran pria yang telah tinggal bersamaku selama 3 tahun, hanya ada aku dan keheningan yang panjang. Aku pergi ke dapur, melihat nasi goreng yang dingin, ikan yang utuh. Aku duduk di meja, mengambil sedikit nasi, dan makan perlahan, suap demi suap. Rasanya seperti biasa, tetapi perasaannya berbeda. Tidak ada lagi orang yang ditunggu, tidak ada yang diajak berbagi, tetapi juga tidak ada orang yang harus ditoleransi.
Tugas-tugas kecil itu membantuku menjaga pikiranku tetap sibuk. Malam semakin larut. Aku mematikan lampu ruang tamu, hanya menyisakan lampu redup di kamar tidur. Sebelum tidur, aku kembali menatap ruangan itu. Tidak ada lagi koper, tidak ada jaket, tidak ada jejaknya. Aku berbaring, menarik selimut, dan menutup mata. Aku tidak lagi melihat bayangan Bagas, hanya satu perasaan yang sangat jelas. Aku telah menempuh jalan yang sangat panjang, dan akhirnya aku berhasil keluar darinya. Besok segalanya akan berlanjut, tetapi setidaknya mulai hari ini, aku tidak lagi terseret oleh masa lalu. Dan itu sudah cukup. Keesokan paginya, aku tiba di kantor lebih awal dari biasanya. Bukan karena aku punya lebih banyak pekerjaan, tetapi karena aku ingin mengambil kendali atas hari yang baru. Setelah semua yang terjadi, aku mengerti satu hal dengan sangat jelas. Jika aku berhenti, orang lain yang akan memutuskan untukku. Gedung itu seperti biasa, terang, dengan orang-orang datang dan pergi, tetapi saat masuk aku merasakan suasana yang berbeda. Sesuatu yang sangat halus, tetapi bisa dirasakan oleh orang yang terlibat. Tatapan beberapa rekan kerja tertuju padaku sedikit lebih lama dari biasanya sebelum dialihkan. Tidak ada yang bertanya apa-apa, tetapi aku tahu gosip sudah mulai menyebar. Di lingkungan kerja, tidak ada rahasia yang bertahan lama. Aku langsung menuju ke lantaku. Saat duduk, aku melihat 3 email baru dari Departemen Hukum dan 1 dari Direktur. Isinya singkat. Mereka memintaku untuk memberikan detail lebih lanjut tentang proyek-proyek yang melibatkan Bagas dalam 6 bulan terakhir. Aku membuka setiap file dan menjawab setiap pertanyaan tanpa terburu-buru, tanpa jeda, dengan akurat dan cukup. Ada angka-angka dan tanggal-tanggal yang dulu aku hafal di luar kepala karena pekerjaan, dan sekarang telah menjadi bukti. Setiap kali aku mengetik satu baris, aku merasa sedang menutup sebagian dari masa laluku dengan tanganku sendiri. Sekitar pukul 09.30, Kepala Departemen Hukum memanggilku ke ruang rapat kecil. Di sana ada dia, dan 1 orang lagi dari Departemen Pengawasan Internal. Mereka tidak berbelit-belit. Kirana, katanya dengan nada serius, tetapi tidak agresif. Kami sudah melakukan peninjauan awal. Apa yang kamu berikan pada kami ada dasarnya, tapi untuk memastikan, kami perlu kamu mengonfirmasi beberapa poin. Aku mengangguk. Tanyakan apa saja yang kalian butuhkan. Rapat itu berlangsung hampir 1 jam. Setiap detail diperiksa, setiap file dicocokkan. Terkadang mereka menanyakan hal yang sama, dengan cara yang berbeda untuk memeriksa konsistensi. Aku mengerti itu adalah prosedur yang diperlukan. Ketika kami selesai, Kepala Departemen Hukum menatapku sejenak dan berkata, "Aku tahu ini tidak mudah untukmu, tapi kamu sudah melakukan hal yang benar." Aku tidak menjawab, hanya mengangguk kecil. Ada kata-kata yang, meskipun terdengar ringan, cukup untuk membuat seseorang berdiri lebih tegak. Setelah keluar dari ruangan, aku kembali ke mejaku. Rekan-rekanku masih bekerja, tetapi suasananya telah berubah. Beberapa menatapku dengan hati-hati, yang lain dengan rasa ingin tahu, dan beberapa dengan rasa hormat. Aku tidak menyalahkan mereka. Ketika sesuatu yang besar terjadi, orang cenderung mengamati dari kejauhan sebelum memutuskan di mana harus memihak. Siang harinya, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. "Kirana, ini Maya. Bisakah kita bertemu sebentar?" Aku menatap pesan itu cukup lama. Namanya di layar membawa serangkaian kenangan. Dari masa kecil hingga makan malam bersama, saat-saat kami berbagi rahasia tentang keluarga dan pekerjaan, dan hari ketika dia muncul di rumahku dengan kopernya. Aku tidak langsung membalas. Aku meletakkan ponsel dan terus bekerja. Tetapi sekitar 10 menit kemudian, pesan kedua datang. "Aku tahu kamu tidak mau menemuiku, tapi ada hal-hal yang ingin aku jelaskan." Aku kembali menatap layar. Bukan karena aku ingin mendengarkannya, tetapi karena aku mengerti ada hal-hal yang jika tidak diselesaikan sekali untuk selamanya, akan terus menggantung. Aku menjawab, "Jam 3 di kafe biasa." Dia menjawab hampir seketika, "Baik." Sore harinya, aku keluar dari kantor tepat waktu. Dalam perjalanan, aku tidak banyak berpikir. Ada pertemuan yang tidak perlu kau persiapkan. Kau hanya perlu membawa kejernihan pikiran bersamamu. Kafe itu sama seperti tempo hari. Meja yang sama, jendela yang sama dengan pemandangan jalan, cahaya sore yang sama jatuh di atas meja. Satu-satunya perbedaan adalah kali ini tidak ada Bagas. Maya sudah tiba. Dia duduk dengan punggung tegak dan tangan di pangkuan, dengan ekspresi tegang. Melihatku masuk, dia secara naluriah berdiri. "Kirana," katanya dengan suara pelan. Aku mengangguk dan duduk di hadapannya. Hening selama beberapa detik. Pelayan datang. Aku memesan segelas air putih.
Maya memesan kopi, tetapi ketika disajikan, dia tidak menyentuhnya. Aku minta maaf, Kirana, katanya dengan suara lemah. Aku tidak bereaksi. Aku memandang keluar jendela, di mana lalu lintas terus mengalir, lalu kembali menatapnya. Apa yang mau kamu katakan? Maya menggigit bibirnya dan matanya memerah. Aku tahu aku salah. Aku tidak punya alasan. Tapi aku tidak ingin kamu berpikir aku seperti ini sejak awal. Sejak awal yang mana? Tanyaku. Sejak aku pindah ke tempat kalian, katanya cepat. Awalnya, sungguh, aku hanya melihatnya sebagai tempat sementara. Aku tidak punya niat apa-apa dengan Bagas. Aku menatapnya tanpa menyela. Tapi kemudian kami mulai lebih banyak bicara. Dia bercerita tentangmu, tentang betapa sibuknya kamu, betapa sedikitnya kamu peduli pada rumah, dan aku melihatnya sangat kesepian. Mendengarnya, aku merasakan hawa dingin. Bukan karena sakit hati, tetapi karena alasan-alasan itu begitu akrab, begitu klise, sehingga siapapun bisa menggunakannya untuk membenarkan tindakan mereka. Jadi kamu yang menemaninya? Tanyaku. Maya menggelengkan kepala dan air matanya mulai jatuh. Aku tidak tahu itu salah, tapi saat itu aku tidak bisa berhenti. Tidak bisa atau tidak mau? Desakku. Dia terdiam. Aku menghela napas pelan. Tahu tidak apa yang tidak bisa aku terima? Bukan karena kamu dan Bagas bersama. Tapi cara kamu masuk ke dalam hidupku, memperlakukanku seperti saudara. Sementara kamu melakukan semua itu di belakangku. Maya menundukkan kepalanya dan bahunya bergetar. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkan maafmu. Dan aku tidak akan memaafkanmu, kataku langsung. Dia mengangkat pandangannya dengan mata merah. Lalu, kenapa kamu datang hari ini? Untuk menutup ini sekali untuk selamanya, jawabku. Agar jika suatu hari kita tidak sengaja bertemu, aku tidak perlu menghindarimu atau membawa beban apapun. Maya menatapku dengan ekspresi terkejut yang berubah menjadi kesedihan. Kamu lebih kuat dari yang kukira. Aku tidak kuat, kataku. Aku hanya tidak ingin menjadi lemah lagi. Hening lagi. Denting sendok di meja sebelah terdengar jelas dan nyaring. Bagas, apa dia mengatakan sesuatu padamu? Tanya Maya. Ya, jawabku. Dia ingin aku membantunya menutupi masalahnya di perusahaan. Maya terdiam kaku. Dia benar-benar mengatakan itu padamu? Aku tidak punya alasan untuk berbohong. Dia duduk dalam diam, seolah baru saja menyadari sesuatu. Aku tidak tahu. Aku percaya padamu, kataku. Karena kalau kamu tahu, mungkin kamu tidak akan ada di sini menanyakannya. Maya tersenyum sedih. Mungkin aku pikir dia berbeda. Kita berdua pernah berpikir begitu, jawabku. Kalimat itu membuat kami berdua terdiam. Bukan karena tidak ada lagi yang bisa dikatakan, tetapi karena semua yang perlu dikatakan sudah terucap. Aku bangkit lebih dulu. Aku pergi. Maya juga berdiri. Kirana, sungguh, aku minta maaf. Aku menatapnya untuk terakhir kalinya. Wajahnya masih sama seperti yang kukenal, tetapi semua yang ada di dalam dirinya telah berubah. Aku sudah mendengarnya, kataku. Tapi simpan saja permintaan maaf itu untuk dirimu sendiri. Setelah itu, aku berbalik dan meninggalkan kafe. Angin sore berembus, membawa kesejukan di penghujung hari. Aku menuruni tangga perlahan, dengan hati yang lebih ringan dari sebelumnya. Ada pertemuan yang tidak membuatmu lebih bahagia, tetapi membantumu melepaskan beban. Dan bagiku, itu sudah cukup. Malam itu aku tidak langsung pulang. Aku berjalan cukup jauh di sepanjang danau di Taman Menteng. Kota mulai menyala dan cahaya lampu jalan terpantul di air seperti pecahan kenangan yang tersebar. Angin sepoi-sepoi yang lembut dan lembab menyegarkan pikiranku setelah hari yang begitu panjang. Pertemuan dengan Maya tidak sepenuhnya melegakanku, tetapi aku tidak lagi merasa begitu tertekan. Ada hal-hal yang sekali kau dengar dengan telingamu sendiri, dan kau lihat dengan matamu sendiri, kau tidak perlu lagi membayangkannya. Dan ketika kau berhenti membayangkan, rasa sakitnya berkurang. Aku berhenti di dekat pagar, menatap air. Saat itu aku teringat ibuku. Aku belum menceritakannya sejak awal, bukan untuk menyembunyikannya, tetapi karena aku perlu melewati fase pertama sendirian. Tetapi sekarang setelah semuanya jelas, aku tahu aku tidak bisa terus diam. Aku mengeluarkan ponsel dan menekan nomornya, berdering 2 kali dan dia menjawab. Kirana. Suaranya terdengar hangat dan tenang seperti biasa. Iya, Bu, ini aku. Kamu sibuk sekali akhir-akhir ini. Ibu telepon beberapa kali tidak diangkat. Aku menggenggam ponsel lebih erat. Iya, ada beberapa urusan. Ibuku terdiam sejenak, lalu bertanya dengan lebih lembut. Ada apa, Nak? Pertanyaan itu membuat tenggorokanku tercekat. Aku menatap air,
berusaha menjaga suaraku tetap normal. Bu, Bagas dan aku akan bercerai. Di seberang sana hening. Bukan karena terkejut, tetapi keheningan seseorang yang mencoba memahami. Ada apa, nak? Tanyanya tanpa meninggikan suara. Aku tidak menceritakan semuanya. Aku tidak berbicara tentang Maya, atau tentang apa yang telah kudengar dan kulihat. Aku hanya berkata singkat, dia punya wanita lain. Ibuku menghela napas sangat pelan. Oh, hanya kata itu, tetapi di dalamnya aku mendengar banyak hal. Bukan keterkejutan, bukan celaan, hanya penerimaan yang sedih. Kamu baik-baik saja? Tanyanya, aku tersenyum tipis, meskipun dia tidak bisa melihatku. Aku baik-baik saja. Kamu benar-benar baik-baik saja? Desaknya. Aku terdiam sejenak, lalu berkata, aku mulai baik-baik saja. Dia tidak menanyakan detail lebih lanjut, hanya berkata, kalau kamu lelah, pulanglah ke rumah beberapa hari. Kalimat itu membuat mataku terasa hangat. Aku memandangi air dan melihat bayanganku, kabur di antara lampu-lampu. Baik Bu. Nanti aku atur waktunya, jawabku. Ya sudah. Apapun itu, bicarakan sama ibu. Jangan dipendam sendiri. Iya Bu. Aku menutup telepon dan berdiri di sana sedikit lebih lama sebelum kembali. Malam itu aku tidur lebih nyenyak dari sebelumnya. Bukan karena semuanya sudah selesai, tetapi karena aku tidak lagi memendam semuanya sendirian. Keesokan paginya, aku tiba di kantor seperti biasa, tetapi begitu masuk lobi, aku merasakan perubahan yang jelas. Bukan lagi hanya tatapan penasaran, kali ini ada bisik-bisik. Aku melewati 2 karyawan di resepsionis dan mendengar sekilas. Katanya dia diskors karena masalah data, dan istrinya kerja di sini. Aku tidak berhenti. Aku masuk ke lift dan menekan tombol kelantaku. Di ruang tertutup itu, aku melihat angka-angka naik, tetapi jantungku tidak lagi berdebar seperti hari sebelumnya. Berita itu menyebar. Saat tiba di lantaku, seorang rekan dekat menghampiriku. Kirana, katanya dengan suara pelan. Aku berhenti. Iya? Dia melihat sekeliling dan merendahkan suaranya. Bagas tadi pagi dipanggil untuk bicara dengan direksi. Katanya dia diskors. Aku mengangguk. Iya, aku tahu. Dia menatapku dengan sedikit khawatir. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, kataku. Dia tidak bertanya lebih lanjut, hanya menepuk lenganku dan kembali ke mejanya. Aku duduk di mejaku, menyalakan komputer, dan melihat email baru. Itu adalah pemberitahuan internal. Sangat singkat. Diberitahukan bahwa SDR Bagas, karyawan Departemen Proyek, untuk sementara waktu dinonaktifkan dari tugasnya untuk memfasilitasi investigasi internal. Tanpa detail, tanpa penjelasan, tetapi bagi kami yang bekerja di sana, itu sudah cukup. Aku membaca email itu dan menutupnya. Aku tidak merasa puas atau sedih. Itu hanyalah satu langkah lagi dalam rangkaian peristiwa yang sudah dimulai. Menjelang tengah hari, ponselku berdering lagi, kali ini ibu mertuaku. Aku menatap nama di layar, ragu sejenak, lalu menjawab. Halo, Bu. Kirana. Suaranya tidak sehangat dulu, melainkan tergesa-gesa. Bagas baru saja cerita soal kalian. Ada apa sebenarnya? Aku bangkit dan keluar ke koridor untuk berbicara lebih tenang. Kami sedang mengurus perceraian. Cerai? Cerai bagaimana? Katanya cepat. Pernikahan itu ada masalahnya, tapi semuanya bisa diselesaikan dengan bicara. Kenapa kamu sampai sejauh ini? Aku menarik napas. Bu, ini sudah tidak bisa diperbaiki lagi, maksudmu apa? Kalau Bagas salah, nanti ibu yang bicara sama dia. Tapi kamu juga harus pikirkan keluarga. Aku terdiam sejenak, lalu berkata, saya sudah banyak berpikir. Dia tidak berhenti. Ibu dengar kamu juga membuat masalah besar dengan pekerjaannya. Kamu menghancurkannya. Kalimat itu membuatku membeku selama beberapa detik. Bu, kataku perlahan. Saya tidak menghancurkan siapa-siapa. Saya hanya berhenti menutupinya. Tapi dia suamimu, katanya, meninggikan suara. Kamu seharusnya melindunginya. Sebentar lagi kami bukan suami istri lagi, jawabku. Di seberang sana hening. Lalu suaranya sedikit melembut, tetapi masih tegang. Kirana, ibu tahu kamu mampu dan punya penghasilan sendiri. Tapi keluarga itu bukan hanya soal benar atau salah. Ada hal-hal yang harus dilepaskan. Mendengarnya, aku merasakan kekosongan. Dulu aku sangat menyayangi ibu mertuaku. Dia bukan wanita yang sulit atau suka mengkritik. Bahkan dia lebih sering membelaku daripada Bagas. Tetapi pada saat itu, aku mengerti bahwa pembelaan itu hanya ada selama semuanya tenang. Ketika masalah muncul, orang akan selalu berpihak pada darah dagingnya.
Saya mengerti, kataku, tapi ada hal-hal yang tidak bisa saya lepaskan. Dia menghela napas. Lalu, apa maumu? Kita akan selesaikan semuanya sesuai hukum, jawabku. Selebihnya, saya tidak mau bicara lagi. Di seberang sana tidak ada kata-kata lagi. Setelah beberapa saat, dia hanya berkata, terserah kamu. Panggilan berakhir. Aku berdiri sejenak di koridor, lalu kembali ke mejaku. Semuanya berjalan normal, tetapi di dalam diriku, benang terakhir yang menghubungkanku dengan keluarga itu telah putus, tidak ada lagi ikatan. Sore itu aku menerima pesan dari Pak Hermawan. Besok sore, pihak Bapak Bagas ingin bertemu untuk negosiasi kesepakatan. Apakah Anda bisa? Aku membaca pesan itu dan menjawab singkat, bisa. Aku meletakkan ponsel dan memandang keluar jendela. Cahaya senja kembali membasahi gedung-gedung di seberang, sama seperti sore-sore sebelumnya. Hanya saja, Kirana hari ini tidak lagi sama dengan Kirana saat itu. Aku tahu pertemuan besok tidak akan mudah. Ketika seseorang merasa tersudut, dia akan mencoba dengan segala cara untuk menyelamatkan apa yang tersisa. Tetapi kali ini, yang tersudut bukan lagi aku, dan aku tidak akan mundur. Sore berikutnya, aku tiba 15 menit lebih awal. Bukan karena gugup, tetapi karena aku ingin punya waktu sejenak sendirian sebelum pertemuan. Kami tidak bertemu di kafe, melainkan di sebuah ruangan kecil di kantor Pak Hermawan. Ruang tertutup, tenang, dengan cahaya putih terang yang tidak menyisakan ruang untuk berbelit-belit. Aku duduk, meletakkan tas di atas meja, dan menyilangkan tangan. Sudah ada sebuah teko air dan 2 map di sana. Aku tidak membukanya. Aku hanya duduk diam, bernapas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Pintu terbuka. Pak Hermawan masuk lebih dulu, menyapaku dengan sebuah isyarat, dan di belakangnya, Bagas. Hanya mereka berdua, tanpa Maya. Aku menatap Bagas dan menyadari perubahannya. Kemejanya tidak lagi serapi biasanya, rambutnya tidak tertata rapi, wajahnya tampak lebih kuyu. Tetapi yang paling berubah adalah tatapannya. Tidak ada lagi kepercayaan diri yang biasa, melainkan ketegangan yang sulit disembunyikan. Dia duduk di hadapanku tanpa bicara. Pak Hermawan duduk di tengah, membuka mapnya, dan dengan nada bicaranya yang biasa, berkata, mari kita mulai, tidak ada yang menolak, dia mendorong draftku ke arah Bagas. Ini adalah kesepakatan yang diajukan oleh Ibu Kirana. Anda sudah membacanya? Bagas mengangguk. Sudah. Dan apakah Anda punya keberatan? Bagas tidak langsung menjawab. Dia menatap kertas-kertas itu, lalu menatapku. Aku mau bicara langsung denganmu dulu, katanya. Silakan. Jawabku. Dia menarik napas dalam-dalam, seolah sedang mengumpulkan kekuatan. Aku tidak bisa menerima semua syaratmu. Aku tahu, jawabku, tapi itu syarat-syaratku. Kalau kamu mengambil semuanya dariku, aku tidak akan punya apa-apa lagi untuk memulai kembali. Aku tidak mengambil apapun yang menjadi milikmu, kataku perlahan. Aku hanya mengambil kembali apa yang selalu menjadi milikku. Dia sedikit mengepalkan tangannya. Kamu tahu aku tidak bicara soal itu. Aku tahu persis. Aku menatapnya tajam. Kamu mau tetap memiliki apa yang sudah kamu ambil? Kata-kataku membuatnya terdiam. Pak Hermawan tidak ikut campur. Dia membiarkan kami berbicara, hanya sesekali membuat catatan. Bagas melanjutkan, merendahkan suaranya. Aku tidak menyangkal aku salah. Tapi kamu seharusnya memberiku jalan keluar. Aku sudah memberikannya, jawabku. Aku tidak meminta apapun yang tidak didukung oleh bukti. Tapi kamu memasukkan transfer yang kulakukan. Dia berhenti, seolah sedang menimbang kata-katanya. Kemaya. Aku memasukkan transfer yang keluar dari rekening bersama, kataku. Kepada siapa kamu memberikannya, itu urusanmu. Ketegangan di ruangan meningkat, tetapi tidak meledak. Rasanya seperti tali yang diregangkan hingga maksimal, hampir putus. Bagas bersandar di kursinya, menatap langit-langit sejenak, lalu kembali menatapku. Apa kamu sudah tidak punya perasaan apa-apa lagi padaku? Tanyanya. Pertanyaan itu tidak mengejutkanku. Itu adalah usaha terakhirnya untuk menyeretku ke masa lalu. Perasaan tidak ada hubungannya dengan ini, kataku. Ini adalah soal apa yang adil. Jadi, kalau aku menerima semuanya, kamu akan berhenti mempersulitku? Aku tidak pernah mempersulitmu, jawabku. Kamu yang mempersulit dirimu sendiri. Dia tersenyum pahit. Kamu bicara seperti pengacara. Aku belajar, kataku. Hening yang panjang. Kemudian, Pak Hermawan angkat bicara. Izinkan saya memperjelas satu hal. Jika tidak tercapai kesepakatan, masalah ini akan dibawa ke pengadilan. Dalam kasus itu, yang akan ditinjau tidak hanya aset dan keuangan, tetapi juga perilaku yang merupakan pelanggaran kewajiban pernikahan.
saya rasa Anda mengerti artinya. Bagas tidak menatap Pak Hermawan, dia masih menatapku. Kamu benar-benar mau sampai sejauh itu? Tanyanya. Jika perlu, jawabku, dia mengangguk perlahan, seolah akhirnya mengerti. Aku butuh waktu, katanya. Kamu sudah punya waktu, jawabku, sejak aku memberikan draft itu. Aku butuh lebih banyak, desaknya. Setidaknya seminggu. Aku tidak langsung menjawab. Aku menatapnya, lalu menatap Pak Hermawan. Memperpanjang ini hanya ada artinya jika ada niat nyata untuk bernegosiasi, kata Pak Hermawan. Jika hanya untuk mengulur waktu, itu tidak perlu. Bagas terdiam selama beberapa detik. Aku akan tanda tangan, katanya dengan suara pelan. Tapi aku perlu mengatur keuanganku. Aku menatapnya dan untuk pertama kalinya aku melihat dia tidak sedang berbelit-belit. 3 hari, kataku. Tidak lebih. Dia mengangkat pandangannya. 3 hari tidak cukup. Cukup, jawabku. Apa yang perlu kamu atur, sudah kamu mulai sejak lama. Kata-kataku membuatnya membeku sejenak. Aku tahu dia mengerti apa yang kumaksud. Dia sudah lama mempersiapkan jalan keluarnya, hanya saja dia tidak membayangkan akan seperti ini. Baiklah. Katanya setelah beberapa saat, 3 hari. Pak Hermawan mencatatnya dan mengangguk. Kalau begitu sudah disepakati. Dalam 3 hari, kedua belah pihak akan menandatangani. Pertemuan sepertinya sudah selesai, tetapi Bagas tidak bangkit. Dia tetap duduk di sana menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. Kirana, katanya, lebih pelan. Kalau semua ini tidak terjadi, apa menurutmu keadaan akan berbeda? Aku menatapnya. Pertanyaan itu tidak bertujuan mengubah hasil, melainkan untuk mencari jawaban bagi dirinya sendiri. Tidak, kataku. Dia sedikit mengerutkan kening. Kenapa? Karena apa yang terjadi bukanlah sebuah kesalahan tak terduga, lanjutku. Itu adalah hasil dari sesuatu yang sudah ada sejak lama. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Dia bangkit, mengambil kertas-kertas itu, mengangguk kecil pada Pak Hermawan, dan pergi. Saat tangannya menyentuh gagang pintu, dia berhenti sejenak, tetapi tidak menoleh. Pintu terbuka dan tertutup. Ruangan kembali sunyi. Aku duduk terdiam selama beberapa detik, lalu menghela napas panjang. Bukan karena lelah, tetapi karena momen yang sangat tegang telah berakhir. Pak Hermawan menutup mapnya. Anda melakukannya dengan sangat baik. Aku tersenyum tipis. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Dia menatapku dengan ekspresi berbeda. Tidak semua orang mampu. Aku tidak menjawab. Aku bangkit dan mengambil tasku. Dalam 3 hari, kataku. Iya, angguknya. Saya akan siapkan semuanya. Aku meninggalkan kantor itu. Sore hari terasa lembut. Matahari tidak lagi menyengat. Angin berembus ringan, membawa aroma familiar dari tanaman dan aspal. Aku berhenti sejenak di tangga, memandangi orang-orang yang lewat. Kehidupan terus berjalan, tidak berhenti untuk siapapun. Di dalam diriku, sebuah perasaan yang sangat jelas mulai terbentuk. Bukan kelegaan atau kegembiraan, melainkan kepastian. Aku sedang mendekati akhir dari jalan ini, dan kali ini, aku akan menempuhnya sendirian sampai akhir. 3 hari kemudian, aku tidak datang terlambat atau lebih awal. Aku datang tepat waktu, sama seperti caraku mempertahankan segalanya selama 3 tahun pernikahanku, dengan presisi, kecukupan, dan tanpa berlebihan. Kantor Pak Hermawan masih sama seperti terakhir kali. Ruang rapat kecil, meja kayu panjang, cahaya putih. Tidak ada yang mengganggu, semuanya langsung, seperti apa yang akan terjadi. Pak Hermawan sudah di sana. Melihatku masuk, dia menyapaku dengan isyarat kecil. Di atas meja, 2 set dokumen telah disiapkan, satu untuk masing-masing, dijepit dengan rapi. Bagas tiba sekitar 2 menit kemudian. Dia masuk tanpa melihat sekeliling, nyaris tanpa menyapa. Pandangannya menyentuhku sekilas dengan sangat cepat, lalu terpaku pada map di hadapannya. 3 hari terakhir tidak mudah baginya. Wajahnya lebih kuyu, matanya lebih cekung, tetapi kali ini tatapannya tidak lagi menunjukkan perlawanan, hanya penerimaan. Dia duduk, tidak ada yang langsung berbicara. Suasana tidak lagi setegang terakhir kali, melainkan lebih suram, seperti ketenangan setelah badai besar. Pak Hermawan memecah keheningan. Hari ini kita akan melanjutkan penandatanganan perjanjian perceraian sesuai kesepakatan. Saya ingatkan sekali lagi bahwa setelah ditandatangani, semua klausul akan berlaku. Silakan dibaca kembali dengan saksama. Bagas mengangguk. Aku juga. Pak Hermawan membuka map dan memberikan satu salinan kepada kami masing-masing. Aku membolak-balik halaman, meskipun aku sudah membacanya berkali-kali. Barisan tinta hitam, klausul yang jelas, tanpa emosi atau kenangan, hanya batasan. Apartemen itu milikku.
Bagas akan bertanggung jawab mengembalikan bagian uang mobil yang berasal dari rekening bersama. Transfer uang dicatat dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. Tanpa anak, tanpa konflik lain, tanpa ikatan lagi. Aku berhenti di halaman terakhir. Ruang untuk tanda tangan masih kosong. Aku meletakkan pulpen di atas meja, belum menandatanganinya. Aku mengangkat pandangan. Bagas juga sedang menatap halaman terakhir dengan tangan di atas pulpennya, tetapi tidak menggerakkannya. Hening selama beberapa detik. Tidak ada yang mendesak. Akhirnya Bagas yang berbicara lebih dulu. Kirana. Dia menatapku. Setelah kita tanda tangan, semuanya benar-benar berakhir, kan? Pertanyaan itu tidak lagi bernada memohon. Lebih seperti sebuah konfirmasi, sebuah cara untuk menerima apa yang akan terjadi. Iya, jawabku. Dia mengangguk sangat pelan. Aku tidak pernah berpikir hari ini akan datang, katanya dengan suara berat. Aku juga tidak, jawabku. Dia tersenyum sangat tipis. 3 tahun berlalu begitu cepat. Aku tidak mengatakan apa-apa. Bagiku, 3 tahun tidak cepat atau lambat. Itu adalah sebuah perjalanan dengan cukup banyak hal baik untuk dimulai dan cukup banyak retakan untuk diakhiri. Aku selalu berpikir, apapun yang terjadi, kamu yang akan bertahan sampai akhir, lanjutnya. Aku juga pernah berpikir begitu, kataku. Jawabanku membuatnya terdiam. Dia menatapku sejenak lagi, lalu menunduk. Maaf, katanya. Kali ini bukan permintaan maaf yang tergesa-gesa seperti sebelumnya. Pelan, jelas, dan penuh beban. Aku mendengarkannya, tetapi tidak langsung menjawab. Ada permintaan maaf yang datang terlalu terlambat. Bukan karena tidak punya arti, tetapi karena tidak bisa lagi mengubah apapun. Aku sudah mendengarnya. Aku hanya mengatakan itu. Tanpa celaan, tanpa pengampunan. Hanya sebuah tanda terima. Dia mengangguk, seolah mengerti. Dia mengambil pulpen. Saat ujung pulpen menyentuh kertas, aku melihat tangannya ragu sejenak. Gerakan yang nyaris tak terlihat, tetapi jelas. Lalu dia menandatangani. Namanya muncul di kertas dengan tulisan tangan yang akrab, yang pernah kulihat di begitu banyak dokumen, tagihan, dan bahkan di kartu ucapan dulu. Kali ini, berada di tempat yang berbeda. Tempat penutupan. Dia meletakkan pulpennya, dan Pak Hermawan menoleh padaku. Ibu Kirana. Aku mengangguk, mengambil pulpenku. Tanganku tidak gemetar. Aku menatap ruang untuk tanda tangan dan menulis namaku. Kirana. Tulisanku seperti biasa, tidak berubah. Hanya saja orang yang menuliskannya bukan lagi orang yang sama seperti 3 tahun yang lalu. Ketika aku meletakkan pulpen, aku tidak merasakan sakit yang kuduga. Tidak ada satu momen pun jantungku terasa sesak. Hanya satu perasaan yang sangat jelas. Selesai. Pak Hermawan mengambil kedua salinan, memeriksanya sekali lagi, dan membubuhkan stempel. Dengan ini, semuanya telah diresmikan, katanya. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada ucapan selamat, tidak ada upacara. Hanya sebuah kalimat sederhana, tetapi cukup untuk menutup sebuah pernikahan. Bagas bangkit lebih dulu. Dia tidak langsung menatapku. Dia merapikan kerah kemejanya seperti kebiasaan, lalu berbalik. Aku pergi, katanya. Aku mengangguk. Tidak ada jabat tangan, tidak ada pelukan, tidak ada ucapan selamat tinggal. Dia berbalik dan keluar melalui pintu. Kali ini dia tidak berhenti. Pintu terbuka dan tertutup. Aku duduk terdiam beberapa detik lagi, menatap ruang kosong di hadapanku. Tidak ada lagi orang di seberang sana. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Pak Hermawan mengumpulkan dokumen-dokumen itu dan menyimpannya di dalam tas kerjanya. Perlu saya antar pulang? Tidak perlu, kataku. Saya bisa pulang sendiri. Dia mengangguk. Jika ada hal lain yang Anda butuhkan, jangan ragu untuk memberitahu saya. Baik, Pak. Aku bangkit, mengambil tas, dan keluar dari ruangan. Koridor di luar lebih terang. Cahaya alami yang masuk melalui jendela membuat segalanya lebih jelas. Aku berjalan perlahan. Tanpa terburu-buru. Saat tiba di pintu gedung, aku berhenti sejenak. Bukan karena aku tidak ingin melanjutkan, tetapi karena aku ingin mengingat momen itu. Sebuah jalan telah berakhir. Tanpa jalan kembali, tanpa penyesalan. Yang tersisa hanyalah masa depan. Aku menuruni tangga. Angin berembus lembut. Kota masih sama, semuanya berjalan seperti biasa. Hanya aku yang berbeda. Aku tidak langsung pulang. Aku berjalan tanpa tujuan, hanya agar tubuhku terbiasa dengan perasaan hampa. Aku masuk ke sebuah kafe kecil, memesan teh, dan duduk sendirian menatap orang-orang yang lewat. Tiba-tiba aku sadar, aku tidak lagi merasa ditinggalkan. Dulu aku berpikir jika aku kehilangan seseorang, aku akan kehilangan segalanya. Tapi sekarang aku mengerti,
Ada hal-hal yang benar-benar menjadi milikmu hanya ketika kau berani melepaskan apa yang tidak lagi pantas untukmu. Aku mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan pada ibuku. Sudah selesai, Bu. Ibuku membalas hampir seketika. Syukurlah. Pulanglah ke rumah beberapa hari, Nak. Aku menatap pesan itu dan tersenyum tipis. Iya, Bu. Aku mematikan ponsel dan minum seteguk teh. Rasanya sedikit pahit di awal, tetapi meninggalkan sisa rasa manis. Seperti semua yang baru saja kualami, Maya tidak mencuri suamiku. Dia hanya membawa pergi seorang pria yang sebenarnya sudah bukan milikku lagi. Dan yang berhasil kupertahankan bukanlah harta atau posisi di pekerjaan, melainkan diriku sendiri. Seseorang yang telah melewati perpisahan tanpa kehilangan nilainya. Seseorang yang tahu kapan harus berhenti tepat waktu dan tahu bagaimana memulai kembali tanpa ada yang menentukan jalannya. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara pagi mengisi paru-paruku. Hidup terus berjalan, dan kali ini, aku berjalan tanpa menoleh ke belakang.